وفرض صيامه وضعف لصائمه الوجود أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتين يشرح الله لنا بها الصدور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أدخرها ليوم النشور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور. أما بعد. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dan keluarga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa mencari menjalankan amal-amal soleh yang akan kita bawa mati kelak. Semoga kita dan keluarga kita pada Ramadan tahun ini bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai selesai, tiada halangan suatu apapun. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu keluarga, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala penyakit, bala dan musibah, Allah jauhkan dari segala kecelakaan dan fitnah, dan mudah-mudahan rezekinya Bapak Ibu bulan Ramadan ini melimpah ruah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebab orang-orang yang meninggal dunia, kata Allah, andai kata kemauannya dituruti oleh Allah, dia itu hanya minta satu, pengen hidup dan mau beramal soleh. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Ya Allah, kami sekarang telah melihat, mendengar dahsyatnya azab-Mu di alam kubur. Farji'na, kembalikan kami hidup di dunia lagi ya Allah. Kami tidak akan sibuk dengan dunia lagi, kami tidak akan ngejar target-target lagi, kami tidak ingin jadi pejabat ya Allah, hanya ingin na'mal sholihan, kami hanya ingin beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin ternyata amal soleh itulah yang meringankan beban kami. Itu orang-orang yang mati kepengen hidup, kalau sudah hidup hanya kepengen beramal soleh. Makanya betapa ruginya kalau yang hidup ini kasih kesehatan sampai dia malas tidak mau berbuat amal soleh. Demikian juga orang-orang yang mati itu yang sudah dia rasakan hanya kepingin mau bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, laula aqrutani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, janganlah mematikan dulu, tunda sebentar aja ya Allah, nyawaku bisa kembali ke dunia lagi. Fa'as-saddaq, aku akan janji kalau bisa hidup sebentar saja aku akan sedekah, harta benda aku akan sedekahkan semua ya Allah. Itu maunya orang-orang yang mati seperti itu. Wa aku minas sholihin, dan aku janji kalau bisa hidup aku akan jadi orang soleh. Makanya suatu hari pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata Allah, a'taitu ummata Muhammadin, wahai Musa, aku telah memberi pada umat Muhammad nuraini, dua cahaya, kaila yadurrahum dzulmatani, agar supaya umat Muhammad ini besok tidak membahayakan kepada mereka terjadinya dua kegelapan. Nabi Musa iri, ya Allah, nabi-nabi yang lain gak ada yang kau beri, umat nabi yang lain gak ada yang kau beri, tapi umat Muhammad kau beri dua cahaya. Nabi Musa bertanya, wa man nurani ya Rabb, dua cahaya itu apa ya Rabb, wahai Tuhanku? Kalau Allah Ta'ala, Allah menjawab,
Pertama adalah nur Ramadan, cahaya bulan Ramadan, wa nurul Quran, dan cahayanya yaitu Al-Quran. Wa madul matani yara, dua kegelapan yang akan dialami, dirasakan semua hambamu besok itu. Dua kegelapan apa ya Rob? Pertama dzulmatul qabri kata Allah, wa dzulmatu yaumil qiyamah, dan gelapnya besok huru hara di hari kiamat. Maka inilah bulan Ramadan ini sebagai cahaya besok kalau kita saatnya membutuhkan cahaya. Kalau sekarang kita belum merasakan karena belum mati. Makanya jangan bilang apa gunanya, apa artinya sih cahaya, siang-siang nyalain lampu dia marah-marah, gak ada artinya cahaya. Oh tunggu dulu kan, nanti ada saatnya kita membutuhkan cahaya. Kalau sudah gelap atau sudah mati lampu, betapa nilainya cahaya. Sekarang belum merasakan manfaatnya amal soleh, puasa Ramadan. Entar kalau kita sudah mati, lalu teriak-teriak kepingin balik ke dunia lagi, mau Ramadan puasa lagi. Makanya kegelapan cahaya Ramadan ini tergantung daripada kualitas puasa kita. Kalau kualitasnya bagus, mungkin bisa kayak lampu 100 watt, bisa kayak 20 watt, bisa kayak 5 watt, bisa jadi kayak entol korek. Karena kualitas puasanya mungkin kurang bagus. Bapak Ibu berbahagia, karena kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Baihaqi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tapi tiada lain pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kualitasnya enggak ada. Dia bisa meninggalkan barang yang halal, makanan-makanan kita halal, minum-minuman kita halal, istri-istri kita halal, dia bisa tinggalkan. Tapi sayang dia nggak bisa meninggalkan yang haram, yang semestinya harus ditinggalkan, tapi justru malah dilakukan. Makanya puasa Ramadan kita inilah yang berkualitas. Diantaranya jangan bulan Ramadan ini kita melakukan satu diantara 5 hal. Pertama al-kadzib, jangan bohong. Bohong sama atasan, sama bawahan, sama istri, sama anak, jangan bohong. 2, wal ghibah, jangan menceritakan aib orang. Mendingan kita baca Al-Quran, zikir. Jangan merumpi. Kalau merumpi pasti ngomongin orang. Dan sekarang merumpi itu dikemas dengan bahasa yang halus. Di televisi, acara-acara infotainment isinya merumpi, ngomongin orang. Acaranya kabar-kabarilah, cek and recheck, insert pagi, insert siang, insert sore, itu semua ngomongin orang. Ustaz, saya nggak ngomongin Ustaz, cuma dengerin doang, sama aja. Yang ngomongin dan yang mendengarkan, kata Rasul, al-muhtab wal mustami' syarikani fil ismi. Yang ngomongin dan mendengarkan, dua-duanya berserikat dalam dosanya. Bernamimah, jangan sampai Ramadan kita adu domba. Wal yaminul ghamus, jangan sampai kita sumpah palsu, kira demi Allah tapi melanggar. Di samping pahala puasanya habis, dia nggak akan dapat pahala puasa dan dia wajib bayar dendanya melanggar sumpah, yaitu puasa 3 hari. Oleh sebab itu kita jauhi, jangan sampai lafaz Allah, kata Allah digunakan hal yang tidak baik. Bisa kualat, orang datanganin dengan laporan yang palsu pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dosanya double, saudara. Mau mabuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini kualat nanti, nama Allah kita gunakan hal yang tidak baik. Demikian juga yang terakhir, nomor 5 yang menghancurkan pahala puasa kita, yang menyebabkan puasa kita nggak berkualitas. Wanawuru bisyahwatin, melihat lain jenis perempuan dengan ada rasa syahwat, ada rasa ser. Dan kadang lihat perempuan mulus pahanya, kita ngeliatin, gila, cakep banget, sempurna. Ini udah habis pahala puasanya. Mestinya betul-betul untuk astagfirullahaladzim.
Hanya kalau melihatnya cuma pertama, pandangan pertama nggak dosa. Karena kata Rasulullah, an-nadratul ula nikmah. Pandangan yang pertama itu kenikmatan dari Allah. Kalau kita melihat ada melihat auratnya wanita terus nunduk, maka nggak dianggap dosa. Tapi kalau kita nambah lagi, nah ini sudah mulai dosa. Atau pertama tapi mentelung, mumpung pertama langsung sampai berdiri, udah habis pahala puasa kita. Laki melihat perempuan maupun perempuan melihat laki-laki. Makanya jangan nonton tontonan-tontonan yang membuat kita ini akan timbul syahwat kita. Bapak itu berbahagia. Kedua adalah cahaya Al-Quran. Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Muttafaqun alaih. Bacalah Quran. Karena Quran itu akan memberi syafaat kepada yang baca. Di alam kubur akan memberi syafaat. Apalagi kalau kita baca surah Al-Mulk. Ini hadisnya jelas, suratul mulki tamna'u adzabal qabr. Surah Al-Mulk itu besok akan meredam jadi azab kubur. Hanya kalau malam sebelum tidur, kapan saja pokoknya setiap hari itu dikirkan, biasakan baca surah Al-Mulk. Surah yang ke-67 ayatnya cuma 30, banyak Yasin. Tapi sampai selesai jangan mau tidur surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Yang gak ada artinya. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita renungkan. Orang yang membiasakan itu dia meninggal dunia, insya Allah akan selamat dari siksa kubur. Silakan kerjakan. Terus nanti bapak ibu mati, nanti buktiin ya, nanti SMS sama saya kalau nggak percaya. Hadis Rasulullah itu pasti benar ya. Gak usah diseminarkan, berdebatkan, jalanin. Orang sekarang banyak orang pintar-pintar cuma ngomong doang, kerjain enggak ya. Bapak ibu berbahagia. Makanya terutama bulan Ramadan inilah Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Turunkannya Al-Quran, makanya cahaya. Bacaan Al-Quran dan Ramadan kita ini insya Allah nanti akan kita rasakan kalau kita sudah meninggal dunia. Ini kan juga akan jadi cahaya umat Islam apalagi, yaitu bekas air wudhu. Inna ummati ya'ti yawmal qiyamati burran muhajjalina min atharil wudhu, kata Rasul. Umatku besok di alam mahsyar itu akan ketahuan. Kalau di umat Muhammad, ini umatnya kaum Nabi yang lain, itu ketahuannya dari min asharil wudu, bekasnya wudu. Makanya kalau kita habis wudu jangan pakai handuk, makruh. Karena akan jadi cahaya umat Islam. Makanya kata Rasul, barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, kalian lakukan. Jadi jangan dipas kalau wudu. Kadang-kadang wudhu sampai sikut dipas sikut begini. Ya Allah, kalau kaki juga dipas banget sampai tuk tuk tuk. Kalau wudhu cuma kakinya dipanjangin sampai pol sini. Ya. Ini kan juga kalau kepala, saya melihat cuma masuk ke kepala cuma tuk 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 tuk. Dikempelangin doang, bukan gitu ini. Biar kepalanya itu dingin bumbunya semua. Telinga juga saya lihat salah, bukan itu. Makanya wudunya ini kalau benar, insya Allah pengaruhnya nanti ke sholatnya. Bapak ibu berbahagia, terutama ibu-ibu banyak yang sholatnya nggak sah gara-gara wudunya nggak sah. Penyebabnya apa? Wanita tuh kalau dia pakai lipstick itu kalau yang mahal, kalau itu kok dia mingkem, ini nggak sah. Karena apa? Bibir termasuk daripada anggota wajah, makanya harus dibasuh. Ini kan juga kadang-kadang wudu
dia kena tip ataupun kena oli atau apa, sampai air nggak kena ke kulit, maka nggak sah. Inilah cahaya besok umat Islam di kegelapan akhirat. Kemudian apa lagi kata Rasulnya jadi cahaya besok? Uban. Ubannya umat Islam ini akan jadi cahaya. Hadis ini bisa dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah, tantifus syaiba, jangan kau cabuti ubanmu itu. Fa innahu nurul muslim. Uban itu merupakan cahaya umat Islam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kadang-kadang hari Minggu anaknya dipanggil, nak sini nak, cabutin ubannya papa, satunya cepet. Sampai suruh ngumpulin ubannya, jangan dicabutin. Makanya orang-orang Arab itu kalau sudah ubanan itu malah bangga, senang. Karena apa? Senang dia sudah bisa meninggalkan dunia hitam, tinggal dunia putih, banyak bertaubat. Makanya orang-orang yang sudah uban-ubanan ini, ayo kita dekat sama Allah bulan Ramadan. Kita nggak tahu umur apakah ketemu Ramadan tahun depan apa tidak. Oleh sebab itu tanda-tanda kematian seseorang itu adalah kalau sudah mulai ubanan. Ya, ini kata malaikat Israel kepada Nabi Yakub. Hanya kalau bapak-bapak sudah mulai ubanan, ini hati-hati, tanda kematian sudah nomor 1. Jangan kita ini jauh dari tuntunan agama. Ayo kita dekat sama Allah. Apalagi Ramadan, jangan sampai nggak puasa. Jangan sampai kita terbuai, tertipu, tergoda dengan orang-orang yang nggak puasa. Orang-orang yang nggak puasa besok di akhirat akan kelaparan, kehausan sepanjang masa. Sepanjang masa teriak-teriak, gak bakal ada yang ngasih minum, gak ada yang ngasih makan. Kalau kita masih ada harapan cuma sampai maghrib, Bapak Ibu, makanya sabarlah. Kesibukan kayak apapun, jangan sampai kita nggak puasa. Cobalah renungkan, kalau Ramadan diwajibkan pada Rasulullah dan para sahabatnya umat Islam ini dalam perang Badar, pas Jumat pagi itu dalam keadaan perang Badar 17 Ramadan, Masya Allah, dalam keadaan puasa masih perang. Pasirnya aja kalau kita injek kita bisa meleleh kita, saking panasnya kalau dalam bulan Ramadan. Tapi mereka semua bisa puasa. Kalau kita alasan apa? Di kantor ruangan AC, pulang berangkat pakai mobil AC, kemudian di rumah AC. Mudah-mudahan nanti masjidnya juga AC. Amin, mudah-mudahan. Cuman kalau AC sama tidur semua itu repotnya gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kalau kita nggak puasa nggak ada alasan. Biar nanti kalau kita di kegelapan alam kubur, kita nanti akan jadi cahaya terang. Bapak Ibu, kita ini masih melewati 3 alam, yaitu alam barzakh, alam kubur, kedua alam mahsyar, dan yang ketiga alam akhirat. 3 alam ini membutuhkan banyak bekal, Bapak Ibu. Kalau kita leha-leha santai-santai di dunia ini, enak dan tidak enaknya 3 alam itu ditentukan di dunia yang sebentar ini. Makanya siapa nanti yang nolong kita di alam kubur? Apakah atasan kita, bawahan kita? Tidak, ya, tidak. Paling-paling atasan kita kalau kita meninggal, dia datang mewakili kantor hanya bilang, memuji kita bahwa almarhum adalah seorang pekerja keras. Udah kita nih. Apakah bisa nyelamatin kita dari siksa kubur? Tidak, kalau kita nggak banyak beramal, Bapak Ibu. Makanya Allah nasihatin, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Akan melalaikan kamu kalau kamu di dunia yang berlomba-lomba dengan dunia. Kapan kamu sadar? Hatta zurtumul maqabir, kalau kamu sudah masuk di alam kubur. Kalau jangan begitu, saufa ta'lamun, kamu akan tahu akibatnya apa kalau sudah masuk di alam kubur. Kita ini semua pasti akan masuk alam kubur. Jabatan kita ini semua sama. Tidak ada presiden, tidak ada presiden, tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada direktur, tidak ada penganggur, tidak ada tukang cukur, tidak ada tukang gajibur. Semua jabatan kita sama, yaitu camat. Canya calon, matnya mati. Mau nggak mau, suka maupun nggak suka, Bapak Ibu pasti akan mati. Betul Bapak Ibu?
Ya diam semua, tidur kali ya. Atau merasa nggak mati. Betul Bapak Ibu? Harus diketok dulu ya. Makanya kalau dengerin ceramah itu jangan nunduk. Dengerin ceramah nunduk, ngalamat out. Dengerin khotbah nunduk, biar khusyuk apaan tidur. Ya, kelompok setannya datang. Makanya mulai liatin ustadznya, makanya saya ganteng bukan, tujuannya biar nggak ngantuk gitu. Jangan kita hindari kalau dengerin khotbah, dengerin ceramah nunduk, ngalamat tidur itu pasti. Ya. Bapak Ibu berbahagia. Kita ini semua akan mati. Siapa yang nggak mati? Fir'aun kuasanya nggak ada tandingannya mati kan? Korun kekayaannya sujud jari, kekayaan Bapak Ibu gak ada apa-apanya mati. Putri Diana jagat raya mana yang gak mati? Cantiknya terkenal, siapa yang gak kenal Putri Diana? Cantiknya sejagat raya Bapak Ibu. Tapi Nabi Malaikat Israel gak sungkan, waduh nih mulus cakep banget belakangan dah. Enggak. Loh, kalau yang cantik, yang ganteng mati, apalagi yang jelek-jelek bang. Apa yang kita andalin itu apa kalau nggak banyak beramal? Biarpun kita bisa beli kuburan dengan kuburan yang harga mahal, kalau nggak banyak beramal, nggak akan selamat dari siksa kubur. Gelap kuburan kita nanti. Kita tahu kuburan yang termahal seluruh Indonesia adanya di Kerawang, Sendiri Bohil, yang sampai harganya 1 miliar di atas. Ada yang lebih dari itu. Saya sering ngantar jamaah ke sana. Kalau orang belum pernah ke sana melihat kuburan kampung, hijau royo-royo kayak lapangan golf, cakep banget kuburan, gila. Cakep banget kuburan, gila. Kata yang di dalam, cakep, saya babak belur ya. Siapa yang nolongin gua? Gua nolongin dulu. Kalau udah mati kita ditinggal orang, Pak, siapa yang doain kita kalau nggak banyak beramal? Kadang-kadang hari dunia, sholatnya terlampau. Sering sholat zuhur tengah 3, sholat asar tengah 6, sholat maghrib macet di jalan, sholat isya ketiduran, sholat subuh kesiangan, habis kalamat remuk nanti jalan kubur gelap ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bapak Ibu berbahagia. Cahaya lagi, cahaya Al-Quran. Ini dibaca Al-Quran. Jangan sampai Quran ini cuma jadi panjangan. Hanya hati-hati Bapak Ibu. Bahwa Bapak waktu nikah mas kawinnya Al-Quran, masih punya hutang sama Allah, harus ngajarin Quran kepada istrinya. Itu hadis aslinya. Kata istrinya, boro-boro Ustaz ngajarin saya. Kenapa Bu? Suami saya baca Quran aja masih letak, masih huruf Latin. Bapak Ibu tahu, itu kalau imamin saya ketahuan. Huruf Latin itu kalau dot kan DL. Bila baca Fatihahnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Quran dulu. Alamat babak belur dari tiara kubur kan. Makanya Ramadan ini belajar 1 hari 1 jam saja, jam istirahat. Kita pakai belajar yang tadinya nggak bisa dijamin selesai Ramadan sudah lancar baca Quran. Itu janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Adakah hambamu yang mau minta belajar atau minta peringatan? Akan kami mudahkan kata Allah. Tapi kalau kita nggak mau belajar sampai mati nggak bakal bisa. Hati-hati, jangan sampai mati Anda belum bisa baca Al-Quran. Celaka kita. Kenapa? Sebabnya Munkar Nakir udah nanya, Marabbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya, wa ma kitabuka. Hai jenazah, kata Munkar Nakir, apa kitabmu, bacaannya? Jawab. Kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, nggak bakal bisa jawab kan? Al-Quran kita tidak bakal bisa. Letak lagi, hai jenazah, jawab apa bacaanmu? WA, ya, kok aja orang kemana-mana baca WA, mau tidur WA, baru tidur WA, mau berangkat WA, kantor WA, istirahat WA, sampai Quran iri kapan aku dibaca WA melulu. Emang WA bisa nyelamatin kamu dari siksa kubur? Enggak bakal kan? Makanya ayo kurangi WA-nya. Ini adalah
tipuan bulan suci Ramadan kalau kita nggak waspada. Yang kedua, hati-hati mulai tanggal 10 Piala Eropa, saudara. Ini kalau kita waktunya tahajud, orang sama nyegat Lailatul Qadar, Anda nonton bola, rugi saudara. Apa artinya gaji banyak, tapi dia sholatnya jarang ke masjid, nggak sempat tarawih, kadang-kadang nggak sempat baca Al-Quran. Makanya yang nggak bisa baca Al-Quran, ayo belajar. Kalau malu di masjid, malu di musola, panggil guru ngaji. Paling berapa sih? Ngaji guru ngaji 200-300 ribu udah seneng. Ya. Ini kadang-kadang orang kaya manggil guru ngaji ngomel-ngomel, marah-marah, apaan? Ustaz-ustaznya sekarang mata duitan semua. Ya Allah, saya jadi guru privat itu lama kan? Giliran dia lewat pasar burung, pramuka sana ada burung dia cuman Assalamualaikum 2 juta dibeli. Ya kok Ustaz mahal burung dia kadang-kadang. Begini, kepengen nanti jalan kubur pengen terang dari mana kalau kamu terang? Gak mau ada usaha belajar Al-Quran. Rasulullah selalu baca Al-Quran. Enak banget Al-Quran sekarang, Masya Allah ya. Setiap umat Islam itu punya Al-Quran, pasti punya di rumahnya, tadi musola, terminal, stasiun, ataupun di pasar, semua musolanya ada Al-Quran. Tapi mana yang baca? Jarang. Bahkan orang kaya itu Qurannya lebih banyak ketimbang jumlah penghuninya. Yasinnya aja ada 50, baca jarang. Cetakan Singapura punya, Brunei punya, Quran cetakan Madinah punya, cetakan Turki punya, cetakan dari Kairo punya. Tapi saya nggak pernah dibaca, hanya dipajang di pipet belakang. Sampai temannya main kabur, subhanallah, bang, apa? Quranmu bang, cakep-cakep, mulus-mulus. Pinjam 1 dong bang, saya baca. Enak aja, gua aja nggak pernah baca. La ilaha illallah. Ini bedakan kegelapan di alam kubur. Ya. Makanya sampai Rasulullah mengeluh diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi innakum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, ya Rabb, sungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang dicuekin, sebagai pajangan belakang. Boro-boro diamalkan isinya, dibaca aja enggak. Bagaimana kan dapat petunjuk dari Allah, dapat cahaya dari Al-Quran kalau dibaca jangan. Masya Allah. Sekarang zaman Rasulullah cobalah percetakan Al-Quran di Madinah sana. Kemudian lihat Quran zaman dulu tuh nggak ada titik-titiknya tuh. Antara ga, ta, sa, jim, ha, itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Mohon maaf, saya alhamdulillah usia 17 tahun saya sudah hafal Al-Quran. Itu aja nggak bisa baca, nggak bisa baca. Kalau sekarang, Masya Allah, titiknya seperti undi-undi lah. Antara ba, ta, Masya Allah. Kalau sampai nggak bisa baca Al-Quran, boleh, nggak ada alasan kalau kita nggak bisa baca. Makanya Rasulullah menyampaikan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Siti Aisyah, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yutara ali ahli as-sama' kama turu an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'an, yutara ali ahli as-sama', terlihat cemerlang cahayanya oleh penduduk langit. Kama turu an-nujum, sebagaimana cahayanya bintang-bintang dilihat oleh penduduk bumi. Biarpun rumahnya kecil, ngontrak, tapi suami, istri, anak baca Al-Quran, terlihat cemerlang waktu Rasulullah SAW dan Mi'raj. Tapi sebaliknya, biarpun rumahnya besar, tingkat AC kayak apa besarnya, tapi kalau jarang baca Al-Quran, maka digambarkan seperti rumah sakit. Maksudnya apa? Rumah sakit mana yang bangunannya jelek, besar-besar, luas-luas, putih-putih, bersih-bersih, tapi siapa penghuninya, isinya? Orang-orang yang sakit semua, saudara. Jangan sampai rumah tangga kita seperti rumah sakit di hadapan Allah. Makanya baca Al-Quran, bahwa puasa dan Al-Quran itu besok akan memberi syafaat
memberi syafaat kepada yang membaca dan kepada yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Hakim dari Ibnu Umar. As-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa kita Ramadan ini dan termasuk baca Al-Quran, bacaan kita itu besok Al-Quran akan memberi syafaat saat puasa ini kepada si hamba yang membacanya. Yaqulu siyamu, puasa akan bilang-bilang di hadapan Allah, ay Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, mana'tuhu an-tu'ama wa syahwata, akulah yang melarang dia, mencegah dia sampai dia enggak makan siang hari. Dia ada hubungan badan sama istrinya, sama suaminya gara-gara aku. Fasyafi'ni, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Quran juga sama. Wa yaqulul Quran mana'tuhu an-nauma. Akulah ya Allah yang menghalangi dia tidur malam karena dia selalu baca aku ya Allah. Fasyafi'ni fihi, izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah, fayashfa'ani, maka puasa Ramadan dan Quran ini akan memberikan syafaat kalau kita mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak percaya hadis Rasul, mau percaya sama omongan siapa Bapak Ibu? Makanya inilah sampai-sampai Quran ini dijadikan Rasulullah itu kalau bulan Ramadan itu selalu sama malaikat Jibril tabarusan. Oh harusan, selalu koordinasi. Ayat ini taruh sini, habis ini surat ini, surat ini. Itu Rasulullah kalau bulan Ramadan, Masya Allah, bacanya Al-Quran. Makanya Alhamdulillah Bapak-Bapak HP-nya semua sudah ada Al-Qurannya. Tapi kalau nggak dibaca atau nggak bisa baca, saya takut digagalkan oleh Allah. Masalul ladina humilu tawakal kamasadil khimari yahmilu asfar. Sama dengan gambarannya keledai membawa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, dia bawa. Tapi keledai itu nggak paham, nggak bisa baca apa yang dibawa. HP-nya ada Al-Qurannya, tapi sayang dia nggak bisa baca HP itu. Makanya belajar, panggil guru ngaji. Ya. Sabarlah, sabarlah, sabar. Ya. Kita harus mau berkorban waktu, tenaga, materi. Masya Allah, jangan malah marah-marah. Jangan sampai kita nggak perhatian kepada guru kita yang ngajarin anak-anak kita. Saya ngajar Al-Quran Bapak Khalifat, ya Allah, pas awal bulan itu saya lupa nggak dikasih honor. Ya namanya saya Ustaz, ya sabar, sabarlah ujian. Bulan yang kedua, siapa tahu terakhir, lupa lagi bulan kedua, ya Allah ujian, sabar, sabar. Siapa tahu bulan ketiga, lupa lagi. Sabaran saya mulai menurun. Kayaknya ini orang nggak lupa nih, petitel nih orangnya. Wakil korek petit ini. Saya nggak bisa pikir. Saya dakwah lewat anaknya, masih SD. Nah, PR nah, ya Ustaz. Saya jadi Iqra nulis Arab, tulis 3 baris. Nah, iya Ustaz, siap, siap. Tapi tolong tunjukkan papi mamimu ya. Iya Ustaz, siap. Dia nggak ngerti ada udang di balik batu. Saya diktein siap, siap. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, ba ya ro. Namanya anak taunya PR nih. Pas minggu sore datang ke sana, teriak-teriak, Ustaz, Ustaz, PR-nya nggak tunjukkan papi mami. Terus apa kata papi mami Mona? Ini ngasih catatan ke Ustaz. Coba nak saya baca. Dibalesin Pak 3 baris juga. Cuman bacanya yang beda. Sifat khasa, bafat khaba, rofat kharo, sabar, kalau saya balesin batu mabdu, bafat khaba, rofat kharo, bubar. Tapi kan nggak boleh gitu. Kenapa kita, anak kita nggak bisa Al-Quran, kita nggak sedih, sholatnya berantakan nggak sedih, tapi kalau bahasa Inggrisnya dia merah, dia sedih. Ini tanda-tanda bahwa nanti di alam kubur kita akan mengalami kegelapan Bapak Ibu. Makanya inilah, siapa sih yang akan masuk alam kubur butuh bekal amal soleh yang banyak. Kita mau pulang kampung lebaran aja, Masya Allah persiapannya udah luar biasa. Jangankan itu, 2 bulan sebelumnya tiket sudah habis lah. Kereta maupun pesawat, Hamil, Hamles, semua udah habis terjual. Begitu siapnya mau pulang kampung. Mobil servis ganti oli,
di atas terpal makanan, ya Allah. Jangan itu cuma 10 hari mau balik ke Jakarta lagi. Tapi kalau kita sudah balik ke hadirat Ilahi Rabbi, pulang ke hadirat Ilahi Rabbi, mati, apakah ada yang pernah balik lagi? Gak ada, Bang. Kalau kita gak banyak bekal dari sekarang, teriak-teriak sekencang apapun, gak akan ada yang bisa nolong kita. Yang nolong kita adalah amal soleh. Maka sekarang ya ayo kita kerjakan semua amal-amal yang sunnah menjadi wajib. Baca Al-Quran 1 huruf 700 kan? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau kali 700 sudah 13.300 pahala. Tapi jangan bulan Ramadan cuma Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamin Quran, khatamin Quran. Gak usah banyak-banyak lah, bisa hantam 3 kali aja sebulan sudah bagus. Wah, boro-boro Ustaz. Ya udah sekali deh. Gak bisa Ustaz, gak ada waktu. Berarti 1 juz gak ada waktu. Paling cuma setengah jam. Kalau baca WA berapa jam? Nonton bola berapa jam? Kamu macet berapa jam? Masa gak sempat setengah jam untuk Allah? Kasih sebulan cuma sekali dalam setahun, masih kamu terlena dengan dunia. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua apabila meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan putra-putri kita dari putra-putri yang soleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala penyakit, bala dan musibah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kami saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.